Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial, yakni pembuatan ERD atau Entitas Relationship Diagram menggunakan software MySQL Workbench. Dan pada saat ini saya sedang kuliah, tepatnya di Poliwangi, jurusan TRPN atau prodi TRPN di semester 2, dan saat ini saya sedang mengerjakan tugas ERD di mata kuliah basis data dengan dosen pengampunya Ibu dosen Bu Eka Mistikorini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke pembuatan ERD-nya. Di sini saya sudah ada statik kasusnya. Ini modul saya dapat dari Bu Eka tentunya. Jadi di sini dijelaskan sebuah ilustrasi contoh sistem kepegawaian di perusahaan A, di mana perusahaan A ini memiliki 100 pegawai. Setiap pegawai dipimpin oleh pengawas atau mandor dari pegawai perusahaan itu sendiri, dan tidak semua pegawai itu memimpin pegawai yang lainnya. Kita langsung loncat ke poin yang kedua. Jadi dari ilustrasi di atas itu dapat dikonstruksikan sebuah objek, diantaranya yakni yang pertama di sini terdapat ada perusahaan, kemudian ada pegawai, kemudian ada departemen, terus ada proyek, dan juga tanggungan. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Jadi dari setiap objek di atas itu dia pasti memiliki karakteristik yang nantinya akan disebut sebagai atribut. Dikatakan sebuah objek jikalau dia memiliki karakteristik yang nantinya bisa diberi tanda kutip atau diistilahkan sebagai atribut dalam pembuatan sebuah ERD. Di sini sudah ada objek-objeknya. Di antara yang pertama yakni perusahaan dengan atribut nama perusahaan, nama, alamat. Kemudian ada objek pegawai dengan atribut nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Kemudian ada objek pengawas dengan atributnya yang sama persis dengan pegawai, yang memiliki nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Kemudian ada objek departemen dengan atribut nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Kemudian ada objek lokasi dengan atribut lokasi. Selanjutnya ada objek proyek dengan atribut nomor, nama, lokasi, dan yang terakhir ada objek tanggungan dengan atributnya nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan dengan pegawai. Kemudian kita langsung ke poin yang keempat. Jadi dari objek-objek di atas itu nantinya akan dijadikan sebuah entitas. Entitas di sini adalah sebuah objek yang memiliki karakteristik yang nantinya dia diistilahkan menjadi sebuah entitas. Nah, di sini ada objek perusahaan. Perusahaan itu bukan merupakan sebuah entitas. Kenapa? Karena dia hanya berisi satu baris data. Sedangkan objek itu secara harfiah atau secara umum dia adalah sebuah objek itu adalah sebuah data yang memiliki karakteristik lebih dari satu atau memiliki banyak kumpulan data yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke objek yang kedua. Ini merupakan sebuah entitas yang kuat karena dia memiliki nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Dan tentunya ini merupakan data-data yang berbeda atau dia tidak satu jenis. Kemudian ada juga objek pengawas dengan atributnya. Ini
entitas dengan pegawai sama ya. Kemudian ada entitas departemen, entitasnya dengan entitas kuat, dengan atribut nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Kemudian ada lokasi. Lokasi ini bukan entitas. Kenapa? Karena karakteristiknya departemen tidak memiliki karakteristik lain. Jadi dia hanya memiliki karakteristik sebagai departemen lokasi. Lokasi ini hanya memiliki karakteristik departemen, yakni departemennya itu sendiri. Kemudian ada proyek, termasuk entitas kuat karena dia juga memiliki atribut nomor, nama, lokasi. Kemudian ada entitas lemah. Entitas lemah dia ini artinya bergantung pada entitas yang lain. Di sini tanggungan atau objek tanggungan atau entitas tanggungan dia bergantung pada entitas pegawai. Jadi dia termasuk ke dalam entitas lemah. Dari studi kasus ini saya sudah membuat ringkasan menjadi seperti ini. Jadi di sini ada sebuah entitas, pegawai, pengawas, departemen, proyek, dan tanggungan dengan keterangan sedemikian. Pegawai, pengawas, departemen, proyek dia memiliki entitas yang kuat, sedangkan tanggungan dia memiliki entitas yang lemah. Nah, pegawai dengan atributnya ini atributnya yang bisa kalian lihat di layar. Oke, tanpa lama kita langsung masuk ke pembuatan ERD-nya. Kita masuk ke MySQL Workbench. Jadi ini merupakan tampilan awal kita saat masuk ke aplikasi MySQL Workbench, di mana di sini kita akan membuat ERD-nya atau skema ERD dari studi kasus yang telah kita temui barusan. Kita klik pada bagian yang ini ya. Kemudian di sini adalah sebuah historis atau kalau kita sudah membuat sebuah project, dia akan masuk ke dalam layar ini atau ke bagian models ya, bagian models di sini. Nah, di sini saya sudah pernah mencoba. Jadi di sini ada dua file yang pernah saya coba, sedangkan file yang satunya dia ini kebanyakan ketika kita baru menginstal aplikasi MySQL Workbench ini sudah ada ya project Shakila full ini. Jadi jangan khawatir, ini tidak harus persis harus ada 3 file karena ini adalah historis atau tempat pemujaan kita. Kemudian kita akan langsung membuat permodelan ERD-nya. Caranya kita klik plus di bagian sini, kemudian akan tampil seperti ini di layar. Langkah selanjutnya kita bisa klik pada bagian add diagram, klik 2 kali. Oke, kemudian akan masuk ke tampilan seperti ini. Selanjutnya kita rubah pada bagian MyDB ini, kita klik 2 kali, kemudian kita beri nama, misalnya di sini saya kasih contoh pembuatan ERD, ERD. Oke, habis itu kita klik pada rename reference. Ketika muncul seperti ini kita oke saja, habis itu kita close. Oke, selesai. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan bagian yang kiri ini, jadi kita akan fokus pada bagian yang layar di sini sama tools yang ada di samping kiri ini. Jadi kita singkirkan aja. Oke. Nah, di sini ada beberapa tools yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk pembuatan sebuah ERD-nya. Di sini ada yang pertama tools untuk menselect objek. Nah, kalian bisa menselect objek dengan bantuan tools ini ya. Kemudian ada tools untuk memindahkan model.
menghapus sebuah objek, kemudian ini membuat sebuah area layer atau lapisan ya. Kemudian ada ini seperti teks atau tempat untuk memberikan sebuah catatan ya. Kemudian ada view, ada pembuatan untuk mendrop atau menaruh gambar. Kemudian ada pembuatan tabel, kemudian ini view, dan yang di bawah ini adalah pembuatan relasi atau tools untuk membantu kita pembentukan sebuah relasi. Oke, kita langsung saja pembuatan ERD-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini tadi dari yang entitas ini kita sudah tentukan ya keterangannya, dia memiliki entitas yang kuat apa saja dan keterangan yang lemah. Jadi yang pertama kita dari pegawai, kita buat entitas pegawainya dulu. Caranya, jika kita ingin membuat sebuah entitasnya, kita klik pada bagian sini, kita pilih tabel, pembuatan sebuah tabel, kemudian klik pada bagian layar. Nah, jadi akan seperti ini. Tapi sebelum itu kita hapus dulu, kita buat layar atau lapisan biar enak dilihat. Kita tarik terus seperti ini. Oke, hampir saja terlewat. Jadi seperti ini, kita buat layar seperti ini, dan di bagian new layar ini kita bisa beri nama. Kan di studi kasusnya dia ini membuat ilustrasi tentang sistem kepegawaian di perusahaan A. Jadi di sini kita bisa beri nama perusahaan A atau perusahaan apa gitu. Jadi bebas sih sebenarnya, tapi saya mengikuti studi kasus yang saya kerjakan kali ini. Jadi kita beri nama perusahaan A, dan di sini kita bisa setting warnanya ya. Nah, misalnya ini, tapi saya akan menggunakan warna secara default saja. Oke, habis itu kita bisa close pada bagian sini. Otomatis akan berubah menjadi perusahaan A. Kita akan membuat sebuah entitas dari pegawai dulu. Caranya, kita klik pada bagian tabel ini, klik satu kali, kemudian klik di bagian layar sini. Oke, dia akan otomatis terbuat tabel. Lalu kita akan rename menjadi misalnya TB pegawai. Oke, sudah. Kemudian dengan atribut pegawainya di sini kita lihat kita memiliki nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Kita buat satu-satu. Yang pertama ada nomor KTP, kemudian nama kita perbesar dulu, kemudian ada alamat, selanjutnya jenis kelamin dan gaji ya. Jadi di sini jenis kelamin dan gaji. Oke, sudah selesai kan? Oke, jadi sudah selesai untuk pembuatan atribut dari entitas pegawainya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah merubah data tag. Sebenarnya tidak ada yang saya rubah secara keseluruhan, ini hanya saja menyesuaikan dengan atributnya. Di sini nama, alamat, jenis kelamin dia dengan data tag varchar dengan panjang 45. Kemudian yang paling atas adalah nomor KTP, tentunya dia akan berupa angka, maka data tagnya integer atau int. Kemudian di sini saya akan ubah pada bagian jenis kelamin ya. Jadi dia tetap varchar, namun panjangnya dikalikan misalnya menjadi 16 saja.
Kemudian pada bagian gaji dia akan berupa angka, kita rubah menjadi datanya menjadi integer. Nah, ini adalah singkatan-singkatan. Kalau kalian ingin tahu informasi secara keseluruhan ada di sini ya, biasanya ada di sini nanti. Nah, ini adalah penjelasan dari yang di sini. Jadi di sini adalah pensettingan nantinya untuk karakteristik daripada atribut-atribut di tabel. Jadi di nomor KTP ini saya akan men-set menjadi primary key. Kenapa? Karena yang sebenarnya setelah kita men-set data type, kita harus menentukan dia menjadi sebuah entitas yang memiliki karakteristik unik yang nantinya disebut menjadi atau dipilih menjadi sebagai primary key. Nah, apa primary key? Adalah sebuah data yang unik dan tentunya tidak boleh kosong atau bersifat nul. Jadi dia wajib terisi dan tidak sama dengan karakteristik yang lain. Kalau nama jenis kelamin kebanyakan kan relatifnya sama ya kan, ada yang namanya mirip atau sama persis, alamatnya juga sama, jenis kelaminnya jelas lagi, kalau nggak perempuan ya laki-laki. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita klik pada bagian close ini, dan entitas pegawai sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan membuat entitas pengawas dengan atributnya sama persis seperti pegawai. Kita buat saja, kita klik, caranya sama, kita klik pada tools tab dari sini, kita klik bagian sini, kemudian kita rename dengan cara klik 2 kali, kita beri nama tabel pengawas. Kemudian dengan atributnya sama persis, kita pindahkan dulu biar enak, kemudian kita agak besar ini. Oke, kita rubah menjadi nomor KTP. Oke, kita pastiin lagi. Oke, sama ya kan, KTP. Kemudian yang kedua ada nama, kemudian yang ketiga ada alamat, selanjutnya ada jenis kelamin dan gaji. Nah, di sini saya tidak akan merubah secara spesifik, ini kurang lebih sama ya perubahannya. Untuk tabel pengawas sama persis dengan tabel pegawai. Di sini gaji dia akan saya rubah menjadi tipe data type-nya integer atau tipe datanya integer. Kemudian jenis kelaminnya panjangnya saya akan rubah menjadi 16 juga. Dan langkah selanjutnya kita akan menentukan primary key, dia yang bersifat unik dan tidak boleh nol. Di sini saya sudah memilah atau sudah menganalisa bahwasanya nomor KTP di sini saya akan set menjadi primary key karena dia tentunya akan atau dia bersifat unik dan tidak boleh nol atau tidak boleh kosong ya. Kemudian kalau sudah, kita close pada bagian ini, dan entitas pengawas sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan entitas yang ketiga, maksudnya yakni entitas departemen dengan atributnya nomor, nama, lokasi, dan jumlah pegawai. Kita langsung saja. Seperti biasa, kita klik pada bagian tabel di sini, kemudian klik pada bagian layar, klik 2 kali untuk berikan. Kita beri nama tabel
Oke, misalnya departemen. Oke. Kemudian di sini atributnya yakni ada nomor, nama, lokasi, dan jumlah pegawai. Nomor, kemudian ada nama, lokasi, dan jumlah pegawai. Oke. Kita lihat ke atas ini sedikit. Jumlah kita masuk ke satu. Jumlah pegawai. Oke. Nah, di sini saya akan merubah pada bagian jumlah pegawai. Data-datanya kita set menjadi integer ya, karena jumlah tentunya dia akan bersifat angka jumlah. Kemudian lokasi, nama kita biarkan varchar dengan panjang 45 dan nomor integer, data-datanya integer. Langkah selanjutnya kita akan men-set sebuah primary key pada entitas departemen. Di sini saya sudah menentukan nomor itu menjadi sebuah primary key, dan primary key di sini nomor tentunya dia akan bersifat unik dan tidak boleh nol ya atau kosong. Kita langsung saja dan tampil ke bagian PK atau primary key. Di sini ada penjelasannya. PK itu primary key, and ini not null, artinya harus ada isinya atau tidak boleh kosong ya. Oke. Setelah selesai kita close pada bagian sini. Selanjutnya kita langsung ke pembuatan entitas proyek. Oke, dia memiliki atribut nomor, nama, dan lokasi. Kita klik pada pembuatan tabel, kemudian klik 2 kali untuk merename atau merubah. Kita beri nama PP proyek. Kemudian untuk besar dulu. Dia memiliki atribut nomor, nama, dan lokasi. Nomor, nama, dan lokasi. Oke. Di sini untuk lokasi saya biarkan ya, sama nama dia biarkan data type-nya varchar dengan panjang 45, dan nomor tentunya karena dia bersifat angka dan datanya integer. Selanjutnya kita akan menentukan mana kira-kira yang menjadi primary key-nya, tapi secara konseptual atau secara kasar bisa dipastikan bahwa nomor di sini adalah sebagai primary key-nya atau sasaran menjadi primary key, karena nomor di entitas proyek tentunya akan selalu berbeda, atau kita bisa istilahkan proyek 1, 2 atau 21 dia pasti akan berbeda, dan tidak boleh nol atau tidak boleh kosong ya, atau tidak sama dengan atribut-atribut lainnya. Kalau nama, lokasi pasti kebanyakan dia akan sama, atau datanya itu memiliki kesamaan dengan data yang lainnya. Kita close saja karena sudah selesai untuk pembuatan entitas proyeknya. Kita lanjut ke entitas selanjutnya, yakni yang terakhir entitas tanggungan. Di sini kita lihat dia memiliki atribut ID tanggungan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan pegawai. Di sini ada ID tanggungan. Sebenarnya atribut ini adalah atribut tambahan yang saya cantumkan sendiri, padahal di studi kasusnya saya scroll ke bawah dulu. Di sini dijelaskan bahwa tanggungan itu hanya memiliki atribut nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Sedangkan di sini ID tanggungan tidak ada ya. Namun di yang saya buat ini atau ringkasan ya, saya menambahkan ID tanggungan. Kenapa? Karena ID tanggungan nantinya saya akan set menjadi sebagai primary key
Karena dari atribut nama, jenis kelamin, tanggal lahir pegawai itu memiliki kesamaan atau dia dapat datanya sama dengan atribut-atribut lainnya, atau dia memiliki kemiripan. Sedangkan ID tanggungan tentunya dia mempunyai karakteristik yang unik. Oke, kita langsung masuk ke MySQL Workbench-nya lagi. Kita langsung pembuatan entitasnya, sama caranya. Klik 2 kali untuk merubah. Kemudian kita beri nama, misalnya TB tanggungan. Oke, kita perbesar dulu. Di sini tanggungan memiliki atribut yang utama ID tanggungan, kemudian nama, yang kedua jenis kelamin, tanggal lahir, jenis kelamin, hubungan pegawai. Singkat saja biar tidak terlalu panjang. Oke, di pada bagian entitas tanggungan ini dia memiliki atribut sebagai berikut. Kemudian saya ubah dulu ya data type-nya, apa ada yang perlu dirubah. Hubungan pegawai kita tetapkan saja, tanggal lahir kita apa dulu, jenis kelamin, dan jenis kelamin ini kita rubah panjangnya menjadi 16 saja. Kemudian nama kita biarkan 145 panjangnya, kemudian ID tanggungan dengan data type integer. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan primary key. Tapi sudah saya singgung pada sebelumnya bahwa ID tanggungan ini tidak ada pada studi kasusnya ya. ID tanggungan itu tidak ada. Jadi saya buat sendiri, dan dia pastinya akan saya menjadi primary key karena dia bersifat unik dan pastinya tidak akan sama. Kemudian di sini saya akan mencentang sebagai AI atau auto increment. Auto increment di sini fungsinya apa? Dia akan terus menambah datanya seiring penjumlah atau penambahan sebuah data. Dia akan terus menambah ID-nya secara unik, atau dari ID yang satu ke ID yang lainnya dia akan terus berbeda dan akan terus bertambah seiring dari penambahan sebuah data. Oke, kita close. Nah, secara keseluruhan entitas sudah kita buat. Dia ada entitas pegawai, entitas pengawas, entitas departemen, entitas proyek, dan entitas tanggungan. Langkah selanjutnya kita perlu merelasikan entitas antar entitas satu dengan entitas yang lainnya. Di sini saya juga sudah menyiapkan. Nah, di sini ada relasi dan terdapat 4 relasi. Di antaranya ada relasi pegawai dengan pengawas, kemudian ada relasi pegawai dengan departemen, selanjutnya departemen dengan proyek, dan yang terakhir relasi tanggungan dengan pegawai. Kita masuk ke relasi yang pertama, yakni relasi pegawai dan pengawas. Di sana relasi pegawai dan pengawas saya sudah menyimpulkan dari studi kasus yang di sini ya. Studi kasus yang di sini bahwasanya pegawai dan pengawas itu memiliki relasi yang bernama many to one atau one to many. Kenapa? Karena setiap pegawai itu dipimpin oleh satu pengawas
dan setiap pengawas itu dapat memimpin beberapa pegawai. Ya, jadi entitasnya dikatakan many to one. Jadi di sini kita masuk ke MySQL lagi. Kita perhatikan bahwa pegawai itu berelasi kepada pengawas many to one, karena setiap pegawai dipimpin oleh satu pengawas. Jadi kita bisa milih entitas yang ini many to one, sebenarnya 1.2n ya, many to one. Berarti di sini satu pengawas dia dapat mengawasi beberapa pegawai. Kembali. Bentar. Oke, kita lakukan dulu. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya entitas yang relasi yang selanjutnya, dia dari entitas pegawai berelasi ke entitas departemen. Dia memiliki relasi many to one. Jadi dikatakan many to one entitas pegawai ke departemen karena setiap pegawai itu harus terdaftar pada satu departemen, dan satu departemen dapat memiliki banyak pegawai. Kita akan ke MySQL lagi, ke pengerjaan kita. Jadi setiap pegawai kita masih relasi one to many pegawai. Pegawai berelasi dengan departemen seperti ini. Misalkan bahwa setiap pegawai harus terdaftar pada satu departemen, dan satu departemen dapat memiliki beberapa pegawai. Oke, sudah benar ya. Jadi satu departemen memiliki satu departemen itu atau satu pegawai itu harus terdaftar ke satu departemen, dan satu departemen dapat memiliki banyak pegawai. Oke, selanjutnya relasi departemen ke entitas proyek. Dia berelasi secara many to one atau one to many. Dikatakan many to one karena setiap proyek harus terdaftar pada satu departemen, dan setiap departemen dapat memiliki banyak proyek. Oke, kita lihat lagi, setiap proyek harus terdaftar pada satu departemen, dan setiap departemen dapat memiliki banyak proyek. Oke, jadi relasinya tetap one to many. Dari departemen dia berelasi ke proyek. Jadi dari proyek ini berelasi ke departemen. Oke, jadi di sini bisa dianalisa bahwa satu departemen itu memiliki banyak proyek, dan satu proyek pasti terdaftar pada satu departemen. Kemudian relasi yang terakhir yakni relasi entitas tanggungan ke entitas pegawai. Itu memiliki relasi many to one atau one to many. Dikatakan berelasi many to one karena setiap tanggungan harus terdaftar pada satu pegawai, dan setiap pegawai dapat memiliki banyak tanggungan. Berarti one to many di sini setiap pegawai berelasi ke tanggungan. Kita jadi seperti ini. Jadi satu pegawai itu setiap tanggungan harus terdaftar pada satu pegawai, dan setiap pegawai dapat memiliki banyak tanggungan. Berarti ini kebalikannya. Jadi dari gambar ke sini. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap tanggungan harus terdaftar pada satu pegawai, dan setiap pegawai dapat memiliki banyak tanggungan. Jadi
memiliki satu tanggungan itu dapat didata ke satu pegawai, dan satu pegawai dapat memiliki banyak tanggungan. Oke, secara keseluruhan pengerjaannya PRD sudah selesai pada tahap ini. Namun di sini ada penambahan atau yang harus kalian pahami. Di sini yang pertama, kita bisa lihat di sini di tabel pegawai. Kalau kita lihat di bagian indeks ini, entitas pegawai memiliki satu primary dan dua, atau primary key dan dua foreign key. Kita masuk ke bagian kolom, kita rubah saja di sini namanya, kita rubah menjadi foreign key-nya kita rubah menjadi nomor. Di sini tabel pengawas saja nomor KTP pengawas. Oke, yang selanjutnya ada foreign key dari departemen, berarti kita beri nama nomor departemen. Kalau kita lihat di bagian indeks, dia akan berubah ya, KTP pengawas, nomor departemen. Nah, apa itu foreign key? Foreign key itu adalah kunci tamu. Jadi dia adalah primary key di entitasnya. Di sini kan ada foreign key no KTP pengawas. Dia sebenarnya primary key di entitas pengawas atau di tabel pengawas ini ya. Namun dia berelasi sehingga dia masuk sebagai foreign key di tabel pegawai. Demikian dengan nomor departemen, dia merupakan foreign key di entitasnya, tapi di entitas lain menjadi sebuah foreign key. Oke. Kemudian di sini juga kita lihat, perhatikan ada di tabel proyek. Nah, kita ubah saja menjadi nomor departemen. Oke, kalau kita lihat di indeks, dia memiliki satu primary key dan satu foreign key, yakni dari nomor departemen. Sekarang nomor departemen ini statusnya primary key di entitas departemen, tapi di entitas proyek dia sebagai foreign key atau kunci tamu. Dan yang terakhir ada di tanggungan. Di tanggungan ini ada tabel pegawai, jadi kita rubah menjadi no KTP pegawai. Nah, dia menjadi statusnya sebagai foreign key di entitas tanggungan, tetapi sebenarnya dia adalah sebuah primary key di entitas pegawai. Oke, kita close saja. Oke, ini sudah tampilan akhir dari pembuatan PRD pada software atau aplikasi MySQL Workbench. Sebenarnya ini sudah selesai ya sebenarnya memang. Namun kalau Anda ingin berubah-ubah atau mengedit itu bisa saja, tapi cara studi kasus ini sudah selesai. Oke, di sini tampilan akhirnya ya kurang lebih seperti yang bisa kalian lihat di layar. Kemudian kalau kalian ingin menyimpannya, kita bisa ini atau klik pada bagian file ini, kemudian misalnya kita save model, misalkannya Ctrl+S, kemudian kita bisa export menjadi PNG, SVG, dan PDF dan lain-lain. Oke, misalnya nih kita atau sebelum kita close saja, kemudian klik save. Misalnya di sini kita kasih nama
tugas saja, tugas basis data. Oke, kita enter. Oke, otomatis dia akan close. Kalau kita buka lagi MySQL Workbench-nya, kita klik pada bagian sini. Nah, ini akan muncul. Tadinya kan 3, kita ketambahan dari pembuatan model tadi 3 sebagai 4. Kita klik 2 kali, kita open. Nah, dia ini pekerjaan yang barusan kita buat. Oke teman-teman, itu saja tutorial yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya maklumi dari saya pribadi, saya kurang penjelasannya mungkin susah untuk ditangkap oleh teman-teman. Tapi kalau kalian masih belum paham, bisa diulang-ulang lagi atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.